Kemudian selanjutnya saya persilakan ke Bang Raga Chandra di Muka ini ya. Ya, Jogo Bang, Jogo. Kalau di Facebooknya itu saya tahunya itu Raga Chandra di Muka. Ini luar biasa nih sekarang. Dari Forum Intelektual Provinsi Kalimantan Utara. Ya, saya persilakan Bung Raga. Terima kasih kesempatan yang diberikannya, Bung Aslan. Komisi Bang Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera teman-teman dari Tarakan, mungkin ada dari Tanjung dan sekitarnya mungkin semi hiburan. Jadi tadi Mas Arif Prabu dari Sekretaris Forum Intelektual Kaltara, juga Sekretaris Forum Bumdes, banyak lah dan juga pujangga kita pelawak, jadi nyampur lah. Terus kalau saya di sini sebagai Raga Chandra di Muka, nama asli Joko Supriyadi, jadi saya kasih nama aslinya biar bisa dipertanggungjawabkan. Karena posisi saya di sini sebagai, kata Mas atau Bung Aslan tadi, sebagai pemantik yang menyampaikan situasi kondisi setelah Kaltara terbentuk, dan mungkin harapan-harapan atau solusi-solusi yang mungkin bisa jadi pilihan kita untuk mewujudkan Kaltara sebagaimana yang diimpikan. Untuk menyampaikan itu, mau tidak mau saya harus apa adanya kan gitu kan. Dan di sisi lain saya juga tidak ikut terlibat dalam pembentukan Provinsi Kaltara sebagaimana teman-teman yang duluan menyampaikan pendapat tadi. Sehingga murni saya membahas apa yang ada sekarang setelah pembentukan Kaltara dan apa yang akan dilakukan. Kalau kita tinjau secara politik, mungkin kita akan sama-sama mengakui secara politik. Jadi kalau kita tinjau dari semangat bersama tadi ya, kita anggap semua di sini dalam satu semangat bersama. Secara politik kita jelas kalah sampai hari ini. Kekalahan Pak Irianto pun bukan kemenangan kita. Kenapa? Karena sejauh-jauhnya Pak Irianto kita impor dari Samarinda sebagai gubernur. Mohon maaf ini, gubernur yang sekarang pun itu lebih jauh lagi gitu. Dia dari Sulawesi, ya kan? Jadi itu tidak salah, tapi kalau kita ukur dari harapan-harapan yang diinginkan di dalam buku tadi, impian-impian beliau menjadikan Provinsi Kaltara ini sebagai wadah aktualisasi atau pemberdayaan SDM Kaltara, kita hitungannya sudah kalah. Kita masih kalah, gitu. SDM kita kalah. Mungkin kalau kita sebut namanya ada Pak Martin yang mungkin sudah oke, ada Pak Yusuf, ada Pak Anang, ada Pak Budiman, ada Pak Undun. Itu semuanya dalam menurut hemat saya secara politik kita kalah. Jadi kekalahan itu berdampak, kekalahan politik itu berdampak. Karena bagaimanapun orang-orang yang kita impor tadi sebagai pemimpin kita, itu tentu mungkin dengan, ini kacamata lagi-lagi dengan kacamata buku tadi, itu mungkin kepeduliannya akan berbeda. Dia nggak tinggal di sini kok, dia selesai dia pulang, apa urusan? Mungkin begitu. Nah, kita tidak tahu nanti sepak terjangnya seperti apa, tapi ini prasangka kita. Ketika orang luar atau orang impor yang menjadi pemimpin kita di daerah kita sendiri, ini kita tidak ngomong sekul, kita ngomong provinsi kan. Kita dari provinsi lain, mungkin baru 3 tahun beliau ada di sini. Itu apakah dia memiliki kepedulian yang sama dengan SDM kita yang dari kecil mungkin atau yang sudah berkarir 20 tahun di sini untuk membangun daerah kita. Ini prasangka kita kalau berdasarkan pemahaman bersama atau semangat bersama ini, kepeduliannya akan berbeda gitu. Itu lagi, karena setelah dia menjabat, dia pulang. Seperti sekarang lah, di mana Pak Irianto sekarang? Apakah dia peduli dengan apa yang dia lakukan di sini selama ini? Misalnya buat KBM. Kalaupun dia peduli, dia tidak bisa apa-apa, karena dia bukan gubernur lagi gitu. Mungkin dia tidak akan nyalon lagi di sini. Dan seterusnya. Ini secara politik kita kalah, dan dampaknya akan berimbas kepada kita secara politik juga. Terus kemudian secara ekonomi, apakah setelah pembentukan Kaltara ini kita meningkat sejahtera? Saya rasa tidak juga.
Mungkin kalau teman-teman pergi ke hulu, terasa banget. Sama aja seperti dulu sama sekarang gitu. Lampu susah, jalan jelek. Pernah nggak teman-teman pergi ke Pesok misalnya lewat darat? Bagaimana kondisi jalan? Atau kita lewat sungai yang semakin parah gitu, semakin terendap, makin banyak endapan gara-gara sawit yang merajalela atau hutan yang semakin rusak gitu. Bahkan ada banjir yang itu merugikan masyarakat di seluruh pesisir sungai. Jadi secara ekonomi pun kita setelah pembentukan Kaltara, secara ekonomi kita tidak berdaya. Buruh-buruhnya mungkin kita bisa katakan tidak cukup berdayakan. Mungkin Bung Julius dari Serikat Buruh, kita sering diskusi soal buruh. Jadi mungkin kalau mau lihat kondisi nyata kaum buruh, mungkin bisa diskusi lagi lebih lanjut bersama Bung Julius. Nah kemudian secara lingkungan, tadi saya sudah singgung masalah banjir itu tidak hanya merusak secara ekonomi, tapi juga secara lingkungan. Sedimentasi karena hutan tadi juga merusak lingkungan. Banjir akan sering terjadi. Terus kemudian bahkan ada rencana bendungan. Rencana bendungan ini kalau banjir, wah kita habis semua di sini. Karena tingginya itu sekitar 180 meter dari permukaan laut itu. Dan jaraknya tidak jauh dari sini, hanya sekitar 2 jam. Kalau kita naik speed ke Pesok, ke hulunya sedikit, itu kalau 2 jam air datang setinggi 180 meter, nggak sempat doa kita Pak. Mungkin kita bangun-bangun udah di surga gitu, atau di neraka. Artinya secara lingkungan pun kita terancam. Dan ini sedang dilanjutkan terus oleh gubernur yang sekarang, karena ini program nasional dan dulu seingat saya dikawal oleh Muldoko, dan ini kita pantau terus siapa saja stakeholdernya. Misalnya dulu sempat stakeholdernya Chandra Limanjaya kan ya. Chandra Limanjaya pernah punya kasus di proyek PLTU Celukan Bawang. Ya intinya bermasalah lah. Biasanya kalau stakeholdernya bermasalah, proyeknya bermasalah kan gitu. Dan bendungan setinggi 180 meter itu kalau masalah ya itu habis kita sebenarnya. Ini artinya tidak ada yang mengawal itu Pak. Setelah pembentukan Kaltara mungkin kita kecolongan gitu ya. Kami pun kecolongan. WWF sempat membahas itu masalah bendungan berkali-kali sampai dia ditendang dari sini. WWF kan ditendang juga itu karena dianggap penghambat lah gitu ya. Kemudian dalam acara WWF itu kami sampaikan seperti itu. Kami kritik masalah bendungannya, bahkan kami singgung masalah stakeholder yang bermasalah. Dari pihak pemerintah provinsi apa tanggapannya? Tolong kalau bertanya atau memberi pernyataan itu jangan menyudutkan. Dia merasa tersudutkan gitu ketika kita bertanya. Nah, artinya banyak hal setelah Kaltara ini terbentuk, kita itu tidak mengawal, tidak mengontrol, entah karena kesibukan masing-masing atau hal-hal lainnya. Termasuk pemimpin-pemimpin kita tadi mungkin sibuk mempertahankan fondasi politiknya tadi, sehingga tidak mengontrol apapun yang sedang direncanakan pusat maupun direncanakan oleh orang-orang daerah yang mungkin oknum-oknum yang mencari kepentingan dari proyek-proyek besar itu. Karena PLTA itu rencananya proyeknya sekitar 300 triliun. 300 triliun itu kan kalau APBD tadi setahun 1 triliun kan berarti 300 tahun itu berarti proyek besar sekali. Nah itu melibatkan kepentingan banyak orang. Dan itu kita tidak kawal juga. Kita sebagai pemuda tidak mengawal itu. Mungkin mas-masnya baru dengar kali ini secara lebih agak lengkap seperti ini. Mungkin kalau mau lebih lengkap lagi kita bisa diskusi lagi. Nah terus masalah tadi sudah politik kita kalah. Secara ekonomi kita tetap gini-gini aja gitu. Kalau mau ditambah lagi secara lingkungan, kita malah terancam kondisi yang sekarang ini. Sedang ada pembangunan yang mengancam nyawa kita gitu, yang tidak kita kawal. Kemudian secara budaya mungkin kalau kita tanya di sini misalnya di mana kita punya pariwisata di sini misalnya yang terkait dengan seni budaya, mungkin kita hanya ke museum gitu. Museumnya kecil gitu kan, tidak dibesar-besarin. Itu secara budaya pun kita masalah gitu. Identitas budaya kita itu kurang kesohor lah gitu. Ada upaya-upaya teman-teman kayak di Tarakan ada Usman, kemudian di sini ada teman-teman dari seni tari Bulungan,
Ada kemarin teman-teman dari Pimping bikin acara setiap 2 minggu sekali di Cikoso kan, di taman ya komunitas NTK itu. Tapi pemerintah tidak memberi apresiasi yang cukup, tidak membuat panggung, padahal dia sudah sangat aktif sekali. Artinya pemerintah Kaltara setelah menjadi Kaltara itu secara budaya tidak menunjukkan keseriusannya. Gunung Putih itu pariwisata yang mungkin berkaitan langsung dengan budaya Kalimantan Utara atau Bulungan, itu juga bisa kita lihat di sana. Bagaimana Gunung Putih itu ditelantarkan. Nah, secara budaya pun kita kering, ya kan? Kita ngomong kering ini kan artinya memang ya tadi lah, kalau acara kita nada puisi itu kering lah, kan gitu kan. Mungkin yang seniman, yang sastrawan paham. Bahwasanya kehadiran budaya itu bisa menginspirasi, bisa menyemangati, bisa mengobati luka-luka sosial, bisa menjadi perekat dan seterusnya. Nah, sementara pemerintah Provinsi Kaltara dan mungkin kita semua itu kurang memperhatikan hal itu, kurang mengawal hal itu bersama-sama. Jadi mungkin impian-impian dengan terbentuknya Kaltara itu pun dari sisi itu salah lagi, atau kalah lagi, atau lemah, atau masih lemah. Kemudian apa lagi? Selain budaya, sejarah mungkin masalah sejarah, mungkin kalau sejarah Kaltara ini kan ujungnya, tadi kita sempat diskusi dengan teman-teman, saya agak mengkritik, ini mohon maaf mungkin Bang kita, karena biasalah kan, jiwa muda kan inginnya berapi-api. Kita mengkritik, kalau kita membahas provinsi Kaltara, seperti yang dibahas buku ini, itu mungkin hanya ujungnya. Yang diperjuangkan oleh teman-teman, bukan saya menihilkan, bukan kita mementahkan. Itu kan sifatnya perubahan status. Tapi masyarakatnya, wilayahnya, kemudian ciri khasnya, semangat bersamanya itu sudah ada. Tinggal bagaimana yang tadinya masih kabupaten-kabupaten jadi provinsi. Gitu. Itu sejarah pembentukan atau perubahan status dari kabupaten kota menjadi provinsi baru. Bagaimana sejarah tentang masyarakat itu, budayanya, seninya, identitas politiknya. Nah itu kita kurang gali. Mungkin kita bersama, mungkin kalau kita ngomong terkait Kesultanan Bulungan, yang menjadi dasar dari Kalimantan Utara ini, itu mungkin kita tidak terlalu mengerti, tidak terlalu peduli. Kita akan mungkin akan mengecap primordial seperti itu. Padahal itu bagian atau dasar dari sejarah Kalimantan Utara. Dan seharusnya kita peduli bersama. Bahkan mungkin kita bisa advokasi. Misalnya dalam sejarah Bulungan itu ada terjadi tragedi tahun 64 itu. Ada pembakaran kesultanan, ada penculikan orang-orang ulama dibuang ke laut. Nah itu tidak ada yang mengadvokasi sampai sekarang. Padahal itu bagian dari sejarah Kalimantan Utara, bahkan lebih dalam lagi. Nah, ini mohon maaf ini, bukan kita mementahkan acara ini Bang ya, bukan Bang ya, tapi maksudnya ini mengajak, kan impian buku ini pun sama. Kita ingin di segala bidang Kaltara maju, termasuk dalam hal sejarah. Jangan sampai ada sejarah-sejarah yang gelap, kita ungkap semua. Jangan sampai kita takut kan, seperti kata puisi tadi. Kalau sampai kita dibungkam ya lawan, kan itu kata terakhir seperti itu. Mungkin lawannya dengan doa gitu kan. Mungkin lawan juga. Tapi artinya banyak PR kita dari masalah politik sampai masalah sejarah yang itu mungkin ada lagi yang lain-lain lagi gitu kan. Ini kan kita belum bahas yang lain lagi. Mungkin masalah energi misalnya. Masalah energi ada 150 desa di Kalimantan Utara krisis energi. Tidak ada lampunya. Itu bagaimana mengatasinya? Masalah air ini berapa puluh desa yang ada di Kaltara ini itu susah airnya. Kita bisa keliling gitu. Kalau di sini kan aman lah dari seller kan, ada PDAM-nya. Itu pun mau masalah juga, Sungai Buaya itu. Mau mati juga gitu. Itu di ujung itu. Apalagi yang di hulu-hulu sana. Enggak tahu apa kerjaan pemerintah gitu. Ya kan? Ini jujur ini bukan saya jujur aja, saya PNS. Tapi saya sering cuti ini, jadi saya beda. Saya cuti, jadi saya punya kesempatan bicara lagi. Saya kuliah lagi kan, jadi cuti, jadi kesempatan lagi. Dan kami sebagai orang yang mengkritik itu tidak hanya mengkritik kan, kita juga berbuat. Kita punya, mohon maaf sekalian promosi makanya, kita punya bisnis, kita bikin perumahan kecil-kecilan, itu kan anggaplah itu pembangunan. Anggaplah itu menciptakan lapangan kerja. Anggaplah itu memberi masukan kepada bank biar ada uang di situ kan mutar. Anggaplah itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kami tidak hanya mengkritik, kami juga berbuat. Kami bisnis, kami menciptakan pertumbuhan ekonomi. Nah artinya seandainya ini jadi masalah kan,
Ya sekali lagi lah, kita tidak hanya mengkritik, kita berbuat. Nah jadi mungkin PR bersama lah, PR bersama tidak banyak masalah setelah pembangunan atau pendirian Provinsi Kalimantan Utara ini yang belum selesai, bahkan mungkin semakin parah. Saya bilang semakin parah Kaltara ini karena yang Kota Baru Mandiri misalnya gitu kan, itu kan terkenal sekali masalahnya. Terus kemudian mungkin Bandara, Kipi, kemudian Mangrove, kemarin Jokowi ke KTT. Jokowi itu pede sekali ke KTT. Ya Pak, maksudnya Pak Presiden. Pak Presiden itu ke KTT, dia itu nggak nginjak KTT, tapi lahan perusahaan gitu kan, Adindo gitu. Karena yang menguasai lahan di Tanah Tidung itu 70% perusahaan. Dia pede sekali tanam pohon lagi di situ. Gitu. Iya kan? Tanam pohon lagi di situ. Padahal KTT itu butuh lahan untuk pembangunan, untuk jalan, untuk pusat pemerintahan, untuk area bisnis. Tanam pohon lagi. Nah, ini malah tanam pohon lagi di situ. Artinya masalah lah. Nggak dari daerah sampai pusat itu ada masalah serius dengan pemerintah kita. Dan kita hanya bisa dari sisi itu kita hanya bisa mengkritik gitu kan, kita hanya bisa berwacana seperti ini. Nah ada sekian banyak masalah. Tadi kami sempat diskusi dengan Bung Yusmet. Ini mungkin kurangnya persatuan kita. Kita mungkin bersatunya hanya ketika kampanye aja gitu kan, ada pilihan politik A kita bersatu di situ. Tapi terkait hal-hal yang strategis, terkait pengelolaan gas, daerah dan sungai, terkait monitoring proyek-proyek strategis pemerintah yang bisa membahayakan orang banyak, terkait pilihan-pilihan politik yang bisa memberdayakan SDM lokal. Nah itu kita jadi masalah. Mungkin kita sekarang ini mengeluh-ngeluhkan tentang dahlan, orang-orang lokal, makin bila, isu SK. Tapi ketika pemilihan pilkada, wah kita bubar lagi gitu, karena cuannya kan beda-beda tuh. Ya kan? Kan itu kita kelemahan kita gitu. Entah kelemahan itu karena apa? Karena memang karakter kita korup, atau kita mungkin kurang independen, karena tidak ada penghasilan lain selain politik itu misalnya gitu kan. Nah itu PR kita bersama. Apakah kita perlu menciptakan komunitas bersama yang punya usaha bersama sehingga independensi kita terjaga, sehingga kita bisa vokal, kita bisa tetap pada pendirian kita, atau seperti apa? Itu mungkin PR untuk dialektika selanjutnya Pak ya. Dialektika 2 dan seterusnya dengan disemangati oleh Bung Ismet dan kawan-kawan dari yang sudah berjuang sedemikian kerasnya. Itu mungkin kita bisa bahas di saat-saat itu. Mungkin demikian penyampaian dari kami, atau kompor lah sedikit-sedikit kan. Harapannya nanti tidak jerah untuk mengundang kita lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, terima kasih Bung Raga Chandra Dimuta. Tadi sudah banyak sekali yang menarik sekali gagasan ataupun apa yang beliau sampaikan tadi, mulai dari ekonomi, kemudian politik, kemudian energi, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu ya memang tentu ujung tombaknya adalah politik. Jadi memang ada kebersamaan, ada persatuan lah gitu ya di kalangan pemuda, kemudian mahasiswa dan kaum yang selama ini masih konsisten dalam perjuangan Kaltara. Jadi memang kita melihat dari periode sebelumnya, ya, setelah terbentuknya Kaltara memang sampai hari ini kan yang menang kan bukan dari orang Kaltara sendiri. Memang kita butuh figur yang otentik yang bisa yang bisa memimpin Kaltara gitu ya. Ya, ini apakah politik kita yang masih belum tuntas, belum selesai, atau masyarakat kita yang belum tersadarkan tentang politik sehingga kita masih pada itu tadi ya, ada money politik di situ, ada cuan di situ. Tapi memang pada intinya adalah independensi kita, berdikarinya itu yang saya kira menjadi titik temunya, yaitu kita tetap berdiri di atas kaki sendiri, kita berdikari, kita punya ekonomi, kita punya pendapatan sendiri yang itu tidak terbelikan suara kita pada saat menjelang pilkada. Dan saya kira abang-abang dan saudaraku sekalian yang ada di sini sudah tahulah bagaimana kondisi politik kita hari ini.